Bab 1 Tuan Sampah dan Pembantu Phoenix. Itu adalah malam yang dingin. Di sebuah gubuk yang lusuh, sebatang lilin berkelap-kelip. Di dalam ruangan gubuk yang sederhana dan sempit, hanya ada satu tempat tidur dan kursi. Di dekat sisi tempat tidur, ada seorang gadis muda mengenakan seragam militer putih polos dan menatap dengan wajah sedih penuh air mata pada seorang pria muda di tempat tidur. Pria itu, yang pucat, mata birunya tertutup rapat, terbaring koma. Bang, pintu didorong terbuka. Seorang pria tampan dengan tubuh tinggi muncul di pintu masuk pintu. Nona, dia mungkin sudah mati. Gue akan mengatur agar orang-orang membersihkan mayatnya. Waktu adalah esensi. Cepat, mari kita kembali ke rumah. Jika tuan rumah utama mengetahui tentang ketidakhadiran tanpa alasan ini, lu dan gue, keduanya, akan menerima hukuman. Tidak. Gue tidak akan kembali. Gue akan tinggal di sini dan menemani tuan muda, kata gadis muda itu sambil berbaring di dada tuan muda sambil menangis. Apakah lu lupa tanggung jawabmu? Cepat kembali bersamaku, kata pria tampan itu sambil mengerutkan kening. Tuan muda mengalami kecelakaan mendadak. Selain itu, apa yang akan gue lakukan setelah gue tiba di rumah? Tuan muda memberi gue rumah dan membesarkan gue sejak gue kecil, dan sekarang, dengan dia sendirian, bagaimana gue bisa meninggalkannya begitu saja? Saat gadis muda itu mengucapkan kata-kata ini, air mata turun dari wajahnya yang lelah dari matanya yang merah. Kamu, sebuah cemberut marah muncul di wajah pria tampan itu, tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Sehat. Saat itu, erangan kecil terdengar dari orang yang berbaring di tempat tidur. Gadis yang terkejut itu tiba-tiba berhenti menangis, bergegas ke tempat tidur, dan melihat bahwa pemuda kurus pucat itu perlahan mulai membuka matanya. Apakah dia bangun? Kedua orang di ruangan itu tercengang. Faktanya, Suyun sudah bangun. Namun, dia mengalami sakit kepala yang parah, sehingga seluruh tubuhnya terasa lemah hingga dia tidak bisa menggerakkan otot. Meskipun suara tuannya aneh, dia sangat akrab dengannya. Gadis itu mendengarkan dengan seksama kata-kata yang diucapkan tuan muda itu, tanpa melewatkan sepatah kata pun. King Er, apakah itu benar-benar King Er? Mustahil, King Er sudah mati, tapi suara ini, lo tidak bisa salah mengira itu. Suyun dengan menyakitkan mengingat, saat dia mengingat kejadian di masa lalu, emosinya meledak. Tuan muda, King Er yang terkejut berkata pelan dan kemudian berteriak, betapa hebatnya. Lo akhirnya bangun. Suyun perlahan membuka matanya, hanya untuk melihat wajah wanita cantik menyapanya. Wajah gadis itu tanpa cacat. Dia memiliki mata yang berkilauan seperti batu mulia, bibir merah ceri, dan kecantikan yang sederhana namun sempurna yang akan menyihir dan memabukkan siapapun. Dia cukup muda hanya sekitar 15 atau 16 tahun tetapi tubuhnya sangat anggun, dengan dada yang dikaruniai dengan baik. Namun, jelas bahwa dia masih anak-anak, karena ada air mata seperti kristal di wajahnya. Suyun tidak bisa tidak mengasihaninya. Suyun menatap gadis itu dengan intens. King, apakah itu benar-benar lu? Suyun ternganga. Ini gue, tuan, ini gue. King Er meraih tangan dingin tuannya yang membeku. Tuan, lu mengalami kecelakaan. Begitu gue mendengar, gue bergegas ke sini. Bagaimana perasaanmu? Apakah lu merasa lebih baik? Apakah lu terluka di tempat lain di tubuh lu? King Er menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, penuh perhatian. Aku, Suyun melihat dirinya sendiri, bingung. Apa yang terjadi? Orang-orang yang akrab, adegan yang akrab. Bukankah ini gubuk kecil tempat King Er kecil dulu tinggal? Bukankah kamar ini sudah terjual? Selanjutnya, King Er, bukankah dia? Suyun tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Terlebih lagi, kepalanya menjadi semakin pusing. Setelah memakannya, saat bertarung langsung dengan murid roh perantara, dia masih belum mati. HMPH, jadi yang terjadi hanyalah dia tetap menjadi orang yang menyedihkan, kata pria tampan, di samping King Er, pelan. Ling Xuanxi, Suyun tidak dapat mengingat apapun, karena pikirannya masih berkabut. Suyun menutupi kepalanya, rasa sakit yang mengerikan ini, perasaan ini, ingatanku tampak sangat kabur. Sepertinya kepala Suyun terluka parah, kata pria tampan itu pelan. Kerusakan, dari murid roh perantara ke bagian dalam tubuhmu, pasti belum dihilangkan. Makan obat dan istirahat panjang, dan lu akan pulih dalam beberapa hari,
kata King Er. Saat Suyun menatap wajah kecil King Er yang cantik, hatinya berkedut, dan dia tiba-tiba meraih tangan King Er. Tuan Guru, King Er tidak bisa bereaksi. Refleksnya adalah melepaskan tangan itu, tetapi hatinya ingin tetap seperti ini. Adegan itu menghasilkan suasana yang indah di antara dua orang muda itu. Pria tampan itu marah. Dia dengan cepat mengambil tangan King Er dan berkata, "Keterlaluan. Suyun, dasar bajingan murahan. Bahkan berani menyentuh King Er. Gue akan menghajarmu sampai mati." Setelah dia selesai berbicara, dia kemudian melanjutkan untuk memenggal kepala Suyun. Dentang, saat pedang mendekati Suyun, sambaran energi roh ditembakkan dari King Er. Pria itu dipaksa mundur dan terpaksa menggunakan kekuatan rohnya sendiri untuk melawan baut itu. "Mosa, apa yang lu lakukan? Dia adalah tuanku. Kenapa kau mencoba menyakitinya?" King Er dengan marah berteriak sambil menggigit giginya. "Menguasai, hanya lu yang menganggapnya sebagai tuan. Tapi bagi orang lain, dia dianggap sampah, terutama bagi rumah utama. Kau masih peduli padanya? Jangan lupa, lu adalah orang yang menjanjikan di rumah utama, tetapi sebaliknya untuk orang ini. Orang ini, lu harus cepat memutuskan semua hubungan dengannya. Guru selalu menjaga gue. Gue tidak akan mundur dalam hal mendukung tuan muda," kata King Er sambil menggigit bibirnya dengan kuat. "Kamu perlu memahami kompromi. Lihat sampah ini, sudah 18 tahun, dan bahkan dengan 7 artefak, dia tidak bisa mencapai alam spiritual. Dia bahkan tidak berpikir tentang latihan. Jika dia tidak minum anggur, dia keluar berjudi. Apa bedanya dia dengan lumpur? Gue mendengar bahwa lu dulu melayani di bawahnya dan bahkan dipukuli karenanya. Bagaimana lu masih memiliki perasaan untuk sampah ini? Dia adalah pria biasa sekarang. Lu dan dia berada di dua dunia yang berbeda. Apakah lu mengerti sekarang?" Mosa berteriak saat dia memberi kuliah. "Kamu, jangan menjelek-jelekkan tuanku." Wajah King Er memerah karena marah dan dia balas berteriak, "Keluar dari wajahku. Cepat, kembali ke rumah utama," jawab Mosa. "Jika lu tidak keluar, gue tidak akan pergi dari sini hari ini," jawab King Er. "Kamu, baiklah, benar-benar bodoh." Pria itu hanya bisa patuh tanpa daya dan dengan cepat berjalan keluar dari ruangan. Bang, pintu dibanting menutup. Keheningan segera memasuki rumah yang rusak itu. Seperti ketenangan setelah badai, kulit King Er akhirnya sedikit cerah. Setelah beberapa saat, dia dengan cepat pergi ke jendela kamar untuk mencari Mosa di luar. Mengetahui bahwa tidak ada yang melihat, dia dengan cepat mengeluarkan tas abu-abu dari bawah ikat pinggangnya dan meletakkannya di bawah selimut Suyun. Namun, saat dia menyelesaikan aksinya, sebuah tangan meraih lengannya. Terkejut, King Er mendongak untuk melihat Suyun menatapnya dengan bingung. "Apa ini?" tanya Suyun. "Uang," bisik King Er, takut orang-orang di luar bisa mendengar. Setiap bulan, King Er akan memberi Suyun uang untuk bertahan hidup. "Dari mana lu mendapatkan uang ini?" Bukankah Mosa baru saja memberitahu King Er? Rumah utama memperlakukan kandidat yang menjanjikan dengan sangat baik, seperti memberi mereka uang. Karena gue tidak pernah menghabiskannya, gue selalu memberikan sisanya kepada Suyun. Saat dia mengatakan ini, kepala King Er menghadap ke bawah dan tampak gelisah. "Kamu bahkan tidak tahu bagaimana berbohong," kata Suyun sambil menggelengkan kepalanya. 300 adalah uang saku bulananmu, tetapi lu selalu memberiku semuanya, bukan? Ekspresi terkejut muncul di wajah King Er. "Bagaimana Tuan tahu itu? Hari apa itu?" tanya Suyun. "Dinasti baru, tahun 1001, tanggal 3 Maret. Setelah Suyun mendengar ini, dia terdiam. "Tuan, apa ada yang salah?" King Er bertanya dengan ekspresi bingung. Tiba-tiba, dia ditangkap oleh pelukan erat dari Suyun. "King Er, maafkan gue," Suyun meminta maaf. Itu adalah ungkapan yang sederhana, tetapi tidak diucapkan selama 15 tahun. King Er benar-benar terkejut. Dia benar-benar tidak bisa memahami tindakan tuannya. Setelah tuannya mengalami kecelakaan, sepertinya dia telah menjadi pria yang berubah. Setelah waktu yang lama, dia dengan lembut berbicara, "Tuan, apapun yang terjadi, lu harus hidup. Bukan hanya untuk istri lu, tetapi juga untuk diri lu sendiri. Lu harus terus hidup, oke?" Suyun mengangguk sebagai jawaban. Senyum tipis muncul di wajah King Er, saat dia berbalik untuk meninggalkan ruangan.
Tuan, jamnya sudah larut. Sebentar lagi, gue akan meminta beberapa dokter roh untuk merawat lu. Gue harus cepat kembali ke rumah utama. Kali ini kepala rumah sedang di luar melakukan bisnis, jadi dia tidak ada di kediaman. Gue menyelinap keluar, tetapi bahkan jika kepala rumah menemukan gue tidak takut dengan hukuman apapun, tapi gue khawatir tentang lu tuan, jadi. King Er akan pergi. Ambil uangnya dan mungkin gunakan untuk membeli makanan dan pakaian. Tidak, King Er, ambillah. Mulai sekarang, jangan datang untuk mengirimkan uang kepada gue lagi. Su Yun meraih dompet itu dan melemparkannya ke King Er. King Er tercengang saat dia menangkap dompet itu. Apakah tidak ada cukup uang? Tidak, gue hanya tidak ingin hidup seperti ini lagi. Saat dia menatap pria di depannya, King Er dikejutkan oleh ini. Dia terkejut menemukan senyum di wajahnya. Ya King Er, cepat kembali sekarang. Mas, Tuan, apakah ini baik-baik saja? Aku merasa hebat, tetapi, cepat pergi. Jika lu tinggal lebih lama, kepala rumah mungkin akan mengetahuinya, dan gue juga akan mendapat masalah. King Er menggigit bibir dark pink-nya. TL bibir apa yang ada untuk digigit, pada titik ini. Kalau begitu, guru, jika lu mengalami kesulitan, jangan ragu untuk memberitahu gue. Kami akan memecahkan masalah bersama-sama, dan apapun yang terjadi, King Er akan selalu berdiri di samping Tuan. Tidak masalah, King Er ragu-ragu, lalu mundur selangkah dan dengan cepat meninggalkan gubuk. Su Yun menarik napas dalam-dalam. Sambil melihat lilin yang berkedip-kedip, detak jantungnya mulai meningkat. Bang, hanya beberapa saat kemudian, pintu terbuka lagi. Namun, itu bukan King Er, tetapi pemuda tampan Mosa. Kamu belum pergi, tanya Su Yun. Aku menyuruhnya pergi. Gue kembali untuk secara khusus menguliahi lu, kata Mosa sambil menatap Su Yun dengan dingin. Apa yang ingin lu katakan? Tanya Su Yun. Hanya beberapa hal, kata Mosa. Lalu berbicara. Sangat baik. Meskipun King Er adalah anak ibumu, King Er sangat berbakat dan nantinya akan memainkan peran penting dalam keluarga Su. Dia memiliki jalan yang sulit dan panjang di depannya. Selanjutnya, pasangannya sudah diputuskan. Meskipun dia berterima kasih kepada lu sebagai orang tua, lu sudah jatuh begitu rendah sehingga lu sekarang bahkan bukan anggota cabang utama. Maksudku lihat dirimu sendiri. Hanya apa perbedaan antara lu dan sampah? Lihat dia, hampir di cabang Phoenix. Hanya saja, jangan berpikir lu bisa makan daging angsa saat lu menjadi kodok, oke? TL, pada dasarnya, pepatah Cina yang berarti bahwa karena lu miskin, lu tidak boleh berharap untuk mengasosiasikan diri lu dengan orang-orang sukses, menjanjikan. Su Yun terdiam. Lepaskan dirimu. Mosa mencibir, saat dia berbalik untuk pergi. Aku ingin menanyakan sesuatu, kata Su Yun tiba-tiba. Mosa menghentikan langkahnya dan berbalik. Pernikahan King Er dipaksa, tapi bagaimana cabang langit terlibat? Mosa mengungkapkan keterkejutannya. Bagaimana lu tahu? Apakah ini rahasia? Tidak juga. Tapi sekarang, bahkan King Er tidak tahu. Gue percaya bahkan lu pernah mendengar tentang cabang langit sebelumnya. Tempat di mana setiap orang terkenal. Pokoknya, jangan ganggu Miss lagi. Jika tidak, lu pasti akan menyesali diri sendiri. Juga bahkan tidak menyebutkan Skybrand. Keluarga Su bahkan tidak akan membiarkanmu. Sama sekali tidak ada tempat untukmu. Setelah selesai, Mosa dengan cepat pergi. Su Yun berbaring di tempat tidurnya. Sebelumnya, setelah bangun, pikirannya pusing, tapi sekarang kenangan itu jelas. Baru saja, pernyataan King Er dan Mosa telah meyakinkannya tentang segala sesuatu yang tidak pasti di dalam hatinya. Dia telah dilahirkan kembali. Berdasarkan ingatannya, King Er sudah mati. Dalam ingatannya, pada usia 10 tahun, Su Yun dianggap jenius, yang dengan cepat mencapai tahap kelima. Selama waktu itu, bahkan King Er tidak bisa dibandingkan dengan bakatnya. King Er dan Su Yun selalu dipantau oleh keluarga utama sebagai kandidat paling menjanjikan untuk rumah utama. Namun, setelah tahap kelima, bakat Su Yun menghilang. Selama 8 tahun ke depan, tingkat perkembangannya hanya meningkatkan kultivasinya ke tahap ke-6. Akibatnya, Su Yun berangsur-angsur memudar dari pusat perhatian rumah utama dan, akhirnya meninggalkan sorotan sepenuhnya. Kemudian, sebagai akibat dari aibnya kepada keluarganya, orang tua Su Yun menendangnya keluar, menyebabkan harga dirinya semakin tenggelam,
dan akhirnya membuatnya jatuh ke dalam depresi. Konsumsi alkohol dan perjudian hariannya telah menyebabkan dia kehilangan semua yang dia miliki. Di sisi lain, bakat King R terus berlanjut, yang menyebabkan dia mencapai ranah berikutnya dan langsung mendapatkan akses ke rumah utama. Namun, Su Yun, yang baru berusia 18 tahun, akan menjalani tes kekuatan terakhirnya, yang masih baru tahap ke-6. Sesuai dengan aturan keluarga Su, dia dibuang ke sekte luar dan kehilangan semua hak istimewa keluarganya. Keluarga Su selalu brutal. Dengan kata lain, itu adalah survival of the fittest. Untuk alasan ini, dia meninggalkan rumah dan karena hasil yang tidak memuaskan, dia melampiaskan kemarahannya pada pelayan keluarga. Itu adalah isi dari duniaku sebelumnya, tapi ini adalah dunia baru, jadi tidak ada yang kaku. Rumah Su ingin mendaki jajaran cabang Sekte Langit, jadi mereka mengatur pernikahan khusus menggunakan King R. Dengan penampilan dan bakat King R, dia tidak kekurangan pengagum dan banyak rumah mendambakannya. Kehidupan romantis King R bukanlah urusan Su Yun, tetapi King R menentang calon perjodohan itu. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Pernikahan telah ditetapkan, hanya untuk dijadikan sebagai pernikahan politik untuk meningkatkan hubungan keluarga Su dengan cabang Sekte Langit. Setelah King R melihat bahwa tidak ada yang bisa diubah, dia memutuskan untuk memberi Su Yun satu kunjungan terakhir. Tapi Su Yun sedang keluar di bar, meminum kesedihannya, jadi dia merindukan perpisahan mereka. King R memutuskan untuk melarikan diri, tetapi, pada akhirnya, dia tidak bisa pergi jauh. Cabang Sekte Langit marah dan mengeksekusi King R. Su Yun ingat itu adalah dinasti baru, tanggal 9 Mei tahun 1005. Setelah King R meninggal, cabang Sekte Langit telah mengarang cerita sampul yang mengatakan bahwa King R meninggal karena penyakit, yang awalnya diyakini oleh Su Yun. Namun, dia kemudian mengetahui melalui gosip para tetua, kebenaran masalah ini. Dengan demikian, Su Yun telah terbangun dari situasi tanpa harapannya. Setelah anggota keluarga terakhirnya pergi, dia mulai benar-benar memahami dirinya sendiri dan mengenali dunia. Tidak ada yang akan mengantarkannya uang setiap bulan, tidak ada yang akan membantu merawatnya ketika dia sakit, tidak ada yang akan peduli padanya sama sekali. Su Yun, setelah kalah, menyadari bahwa dia berutang pada King R. Jadi dia memutuskan untuk membalas dendam. Namun, bagaimana cabang Sekte Langit bisa semudah itu untuk ditangani? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan para ahli dari alam master spiritual di cabang? Ini hanya angan-angan. Namun demikian, Su Yun tidak menyerah. Dia meninggalkan keluarga Su untuk berkeliling dunia. Dia mencari seorang ahli untuk melatih dirinya, sehingga dia bisa memperbaiki kondisinya dan menenangkan hati dan pikirannya. Meski begitu, banyak orang yang dibuat bingung dengan masalah mengapa dia tidak bisa memasuki tahap ke-7. Bahkan guru yang terampil pun tidak berdaya. Karena itu, Su Yun menjadi lebih putus asa. Dia akhirnya memulai jalan yang tidak bisa kembali. Dia menyelinap ke benua iblis, menemukan artefak spiritual, dan bahkan mempertaruhkan konfrontasi dengan Sekte Rumo. Tetapi dengan melakukan itu, dia menemukan bahwa dia dapat menggantikan darah manusia dengan pengganti darah iblis. Tapi kenyataan itu kejam. Meski sudah berganti darah, kondisi awal ini masih sulit diperbaiki. Di bawah langit, Su Yun tidak punya tempat lain untuk berpaling. Bagaimanapun, itu adalah jalan yang tidak bisa kembali. Namun, ada kesempatan untuk menjadi ahli kelas dunia. Alasan asli Su Yun tiba-tiba kehilangan bakat adalah karena dia menderita penyakit aneh. Orang yang cacat secara rohani akan menderita kelainan yang langka. Namun, kelainan itu jarang terjadi, sehingga kasusnya selalu sulit dideteksi. Namun, jika terdeteksi, menyembuhkannya tidak terlalu sulit. Namun, saat dia memulai perawatannya, kesempatan bagus untuk menyerang cabang Sekte Langit muncul. Meskipun waktunya tepat, dia tidak punya waktu untuk sepenuhnya menyembuhkan penyakitnya. Ketika dihadapkan dengan dua pilihan ini, dia tidak bisa menunggu, karena butuh waktu puluhan tahun untuk menyembuhkan penyakitnya sepenuhnya. Dia berpikir dalam hati, tapi kali ini akan berbeda. Sebelum dia mencoba pembunuhannya, dia dengan hati-hati mengatur strategi. Itu adalah upaya untuk menggunakan artefak untuk memenggal kepala para tetua Sekte Langit. Kemudian pinjam kekuatan artefak untuk menghancurkan cabang Sekte Langit. Namun, dia meremehkan kekuatan para tetua cabang Sekte Langit. Selama pertempuran, Su Yun akhirnya dibunuh oleh para tetua.
Setelah kematian, kesadarannya kembali ke gubuknya dari 15 tahun yang lalu. Dia telah kembali ke masa sebelum King Er akan melarikan diri dari keluarga Su, waktu di mana sudah 3 tahun dan 4 hari setelah dia diusir dari rumahnya. Tuhan telah memberiku kesempatan kedua, gumam Suyun. Sebuah sumpah tiba-tiba muncul di hatinya. Bab 2 tidak membayar kembali. 2 botol penawar racun, setetes obat tingkat rendah, 1 botol darah serigala hitam, 3 botol bedak talek, dan 3 potong daging hati harimau. Gunakan sisa uangnya untuk memberi kuda hitam yang gue sewa tempat untuk beristirahat, dan pastikan untuk memberinya makanan. Gue akan membutuhkannya besok. Di depan konter, seorang pria muda yang mengenakan pakaian hijau dan hitam meletakkan sekantong kecil koin di konter. Kulitnya pucat dan tulang pipinya sangat tipis. Namun demikian, garis besar keseluruhan wajahnya tampan. Ini terutama benar tentang matanya, sepertinya mereka memiliki kemampuan untuk melihat melalui pikiran seseorang. Seorang penjaga toko tua mengintip ke dalam kantong uang kecil dan tergagap. Gue katakan Suyun, daging hati harimau mungkin bergizi, tetapi lu hanya pada tahap ke-6, tingkat yang benar-benar lebih rendah. Jika lu ingin makan daging hati harimau, lu harus waspada terhadap kekuatan spiritual di dalam daging. Gue mendengar lu pergi ke prefektur pemerintah dan terluka. Jika lu makan daging hati harimau, dalam keadaan lu saat ini, lu mungkin juga membuang hidup lu. Apakah lu yakin masih ingin membelinya? Siapkan dagingnya. Suyun tidak repot-repot menjelaskan dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak kenal takut. Penjaga toko tua itu menggelengkan kepalanya, sambil akan menyiapkan daging. Setelah beberapa saat, produk yang diinginkan ditempatkan di konter. 3 koin roh untuk botol penawar racun, 5 koin roh untuk obat tetes tingkat rendah, 2 koin roh untuk botol darah serigala hitam, 1 koin roh untuk botol bedak talek, dan terakhir, 10 koin roh untuk daging hati harimau. Saat menambahkan sewa kuda, totalnya menjadi 35 koin roh. Penyewaan kuda lebih dari seminggu akan dikenakan biaya tambahan. Jika kuda itu terluka, jatuh sakit atau terbunuh, kompensasi harus dibayarkan sesuai dengan itu. Sementara penjaga toko tua itu berbicara, dia melepaskan tali kantong uang kecil itu. Ketika dia melihat ke dalam, dia terkejut menemukan bahwa ada 35 koin roh di dalam kantong. Tidak lebih, tidak kurang. Aku mungkin harus kembali untuk mengambil lebih banyak materi besok. Setelah dia selesai berbicara dengan penjaga toko, dia buru-buru meninggalkan toko. Melihat pemuda itu pergi dengan gesit, penjaga toko tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Anak ini, dia jarang datang ke toko. Kenapa? Kali ini dia datang, membeli banyak bahan aneh, dan bahkan menyewa kuda. Untuk apa dia membutuhkan bahan-bahan ini? Suyun dengan cepat keluar dari toko. Dia, harus dikatakan, membawa material yang menghabiskan seluruh nyawanya. Jika seseorang ingin mendapatkan lebih banyak koin roh, cara termudah adalah mencari pekerjaan untuk keluarga atau rumah utama. Menggunakan metode ini, akan memakan waktu sekitar 1 bulan untuk mendapatkan 50 koin roh. Sebelumnya Suyun tidak pernah bisa fokus pada jenis pekerjaan apapun untuk mendapatkan uang. Karena itu, dia mengandalkan uang King Er. Di depan, ada jalan melengkung. Tampaknya tak berujung, dan diaspal dengan batu perunggu. Dilukis di atas adalah ilustrasi Griffin Agung, yang terlihat sangat hidup. Di kedua sisi jalan, ada rumah-rumah tua yang sudah usang, ditutupi dengan lumut yang telah tumbuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setiap pejalan kaki yang menggunakan jalur tersebut membawa kayu bakar, ember, atau bahan lainnya. Wajah mereka penuh konsentrasi dan kecemasan. Itu adalah jalan yang sangat sibuk. Tidak semua orang di wilayah keluarga Su terkait dengan keluarga Su. Beberapa tinggal di sana untuk menghindari perang, untuk berkultivasi untuk pelatihan, atau untuk menghindari hukuman dari berbagai kejahatan yang telah mereka lakukan di tempat lain. Mereka hanya tinggal di wilayah keluarga Su, mengikuti aturan, dan mencoba bertahan hidup di dunia yang kejam dan keras. Kondisi untuk pelatihan budidaya sangat sederhana dan sederhana di daerah ini. Lapangan kultivasi untuk berlatih hanyalah area terbuka, dengan batu bata dan pasak yang mengelilinginya. Alun-alun itu sangat membutuhkan perbaikan. Di dekat daerah sekitarnya, ada banyak toko kecil untuk membeli teknik bela diri dasar. Tidak ada pemasok obat spiritual, tidak ada pemasok harta karun. Bahkan hanya ada 1 dosen yang datang setiap 3 hari sekali.
Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa berkultivasi di area ini sangat sulit. Meskipun demikian, keluarga Su memang memberikan kesempatan untuk kemajuan personel di sekte luar. Itu adalah aturan keluarga Su. Jika seseorang memasuki tahap 10 kultivasi, mereka memenuhi syarat untuk memasuki sekte dalam keluarga Su. Segera setelah memasuki sekte dalam, dia akan diberi hadiah rumah baru dan dapat memilih senjata dari gudang. Setiap bulan dia akan diberi hadiah 5 pelet spiritual yang bagus dan 200 koin roh. Orang tersebut juga akan diizinkan memasuki area latihan kultivasi tingkat lanjut dan memiliki akses ke teknik yang lebih maju. Pada dasarnya, itu akan memungkinkan seseorang untuk maju lebih mudah dan mencapai prestasi yang lebih besar. Ini adalah perbedaan besar dalam perlakuan antara sekte dalam dan luar. Untuk alasan ini, terlepas dari kehidupan yang sulit di sekte luar, ada banyak orang yang bekerja keras untuk meningkatkan tahap kultivasi mereka untuk memasuki sekte dalam. Hei Su Yun. Saat itu, sebuah teriakan datang dari sisi penglihatannya. Su Yun mendongak untuk melihat seorang pria muda, dengan beberapa lencana disematkan di dadanya, berjalan ke arahnya. Orang-orang di sekitarnya berasal dari keluarga Su utama, dan lencana dada mewakili identitas mereka di wilayah Su. Tugas mereka di sekte luar adalah menjaga ketertiban di sekte luar. Su Yun tidak berpikir bahwa tim pengawas sebenarnya adalah kelompok orang ini. Su Yun tidak terbiasa dengan sebagian besar dari orang-orang ini, karena keluarga Su sangat besar, ada banyak orang yang tidak memiliki hubungan dengan Su Yun. Oleh karena itu, paman dan saudara laki-laki, hanyalah gelar yang digunakan untuk memanggil satu sama lain. Namun, dia mengenali satu orang. Salah satu kepala keluarga Su bernama Su Guimu. Ayahnya juga bertanggung jawab atas keuangan. Ada juga kasino yang dioperasikan di bawah bayang-bayang keluarga Su yang juga dikendalikan ayah Su Guimu. Sayangnya, sebagian besar uang Su Yun yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan terbuang sia-sia di kasino. Su Yun tidak terlalu menyukai Su Guimu karena Su Guimu menipu Su Yun dari banyak uang melalui taktik perjudian yang tidak adil. Pada saat Su Yun mengetahui apa yang terjadi, semuanya sudah terlambat. Saat Su Guimu menghampiri Su Yun, sebuah seringai muncul di wajahnya. Hei, Su Yun, ku dengar kau diusir dari rumahmu. Su Yun tetap diam. Tut, lu tampaknya bingung. Saat Su Guimu melihat ke atas dan ke bawah pada pakaian Su Yun. Apa yang lu inginkan? Tanya Su Yun. Haha, ini benar-benar tidak apa-apa. Hanya saja lu masih berutang 2000 koin roh padaku. Gue hanya tidak tahu kapan lu akan mengembalikan uang yang lu pinjam, kata Su Guimu saat penghinaan melintas di matanya. Aku tidak punya uang. Tidak ada uang? Wajah Su Guimu langsung berubah jelek. Dia dengan kejam berteriak, beraninya lu berutang uang padaku, dan masih tidak bisa membayarku kembali. Apakah lu tahu konsekuensi dari tidak dapat membayar kembali uang itu? Aku tahu. Jadi, apakah lu akan mengembalikan uangku? Aku sudah bilang gue tidak punya uang. Kamu, Su Guimu terbakar karena marah. Tiba-tiba, wajahnya yang marah menghilang dan digantikan dengan senyum ganas. Dia menepuk bahu Su Yun, lupakan saja. Lu hanya berutang sedikit uang kepada gue. Gue akan memberimu lebih banyak waktu. Belum, ini tentu bukan hal yang baik. Setelah berbicara, Su Guimu menarik Su Yun mendekat dan bertanya, namun, saudaraku, tidak ada yang gratis di dunia ini. Bagaimana kalau lu membantu saudara, seperti gue membantu lu? Bagaimana kalau lu membiarkan putra gue mengajak King Er makan malam, dan gue hanya akan menghapus 2000 koin roh? Gue bahkan bersedia mengirimi lu 1000 koin roh lagi. Untuk makan malam, Su Yun mengerutkan kening. Aku tidak banyak bertanya. Gue hanya meminta makan. Su Guimu tertawa, King Er sangat berbakat, dan gue sangat mengaguminya. Gue hanya ingin mengenalnya dan tidak lebih. Aku tidak banyak bertanya. Gue hanya meminta makan. Su Guimu tertawa, King Er sangat berbakat, dan gue sangat mengaguminya. Gue hanya ingin mengenalnya dan tidak lebih. Aku akan melakukannya. Tetapi gue telah mendengar bahwa lu membius minuman wanita yang lu bawa untuk makan malam, dan ayahmu memperkosa mereka. Pengaruh ayahmu telah memungkinkan dia untuk lolos dari hukuman atas kejahatannya setiap saat. Sekarang lu ingin memperkosa King Er juga. Kau berani memfitnahku. Ayah gue terhormat, dan gue tidak bersalah. Wajah Su Guimu memerah. Dengan marah dia berteriak pada Su Yun, apakah lu akan membantuku?
Jika tidak, kembalikan uang gue sekarang. Belum, Su Yun menjawab sambil menatap lurus ke wajah Su Guimu. Aku akan membunuhmu. Su Guimu menjadi marah dan mengarahkan pukulannya langsung ke wajah Su Yun. Su Yun dengan hati-hati melangkah mundur dan dengan hati-hati menghindari pukulan itu. Hanya pada tahap ke-6 namun dia masih sesombong ini. Kelilingi dia. Gue akan memastikan dia dihukum hari ini, teriak Su Guimu. Di belakang Su Guimu, orang-orang mulai mengepung Su Yun, memotong kesempatannya untuk melarikan diri. Namun, Su Yun tidak gugup sama sekali. Dia menjawab, Su Guimu, gue tidak ingin ayahmu dikeluarkan dari kantor. Jika lu tidak menginginkan itu, maka bawalah orang-orangmu dan pergilah. Bah, kemampuan apa yang lu miliki anak? Lu diusir dari rumah lu, namun lu berani menantang gue. Su Guimu mencibir dengan jijik. Aku mungkin tidak memiliki kemampuan, tetapi jika gue memberitahu tuan rumah, apakah lu pikir lu akan bebas dari hukuman? Setelah Su Yun selesai, Su Guimu tertawa terbahak-bahak. Ini benar-benar lucu. Su Yun, lu masih tidak mengerti. Lihatlah situasi lu. Menarik untuk tuan rumah. Akankah kepala bahkan mempercayai lu ketika lu menyatakan semua yang lu katakan? Lu berada di sekte luar. Jadi saat ini, lu bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki sekte dalam. Sekarang lu ingin mengadu kepada tuan rumah. Hahaha, ini benar-benar lelucon yang bagus. Namun demikian, Su Yun dengan tenang menjawab, tidak, tapi bagaimana dengan King Er? King Er, jalan itu... Siapa peduli? Apa kau yakin tentang ini? Apa menurutmu gue tidak cukup berani? Apakah lu benar-benar ingin mengacaukan murid sekte dalam? Murid sekte dalam? Su Guimu tertegun sebentar. Meskipun dia yakin tentang berurusan dengan sekte dalam, beberapa murid khusus, seperti King Er, memiliki banyak dukungan. Dia tidak tahu apakah King Er berteman dengan beberapa murid tingkat tinggi dari sekte dalam. Kerutan di dahi Su Guimu semakin dalam. Su Yun tidak bertele-tele. Sebaliknya, dia langsung menyerang dengan status King Er sebagai murid batin. Wajah Su Guimu kehilangan kepercayaan dirinya, setelah dia memikirkannya lebih jauh. Sesuai dengan apa yang dikatakan Su Yun, dia tidak bisa memprovokasi teman-teman King Er. Bahkan jika King Er berbohong, tetua sekte dalam pasti akan mendengarkan keluhannya. Jika memang ada penyelidikan, dia mungkin akan ketahuan. Seluruh keluarganya akan menderita, terutama dia dan ayahnya. Terlalu banyak orang yang terlibat, dan kasino mungkin harus ditutup setelahnya. Keluarganya bahkan mungkin hancur. Melihat Su Guimu dalam keadaan linglung, Su Yun memutuskan untuk pergi. Aku belum punya uangmu. Sebuah suara melayang. Su Guimu menggertakkan giginya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Namun, hal-hal tidak mungkin berakhir dengan mudah. Bab 3 Penampilan Rekan Wisatawan. Su Guimu terperangah dengan kemampuan Su Yun untuk bernegosiasi. Meskipun keluarga Su Guimu sangat berpengaruh, mereka masih memiliki banyak musuh. Jika kabar ini tersiar, musuh-musuhnya dapat dengan mudah menjatuhkan keluarganya dari posisinya. Su Guimu tidak mau mengambil risiko. Ini karena saat ini, kasino tidak memiliki rencana untuk menutup-nutupi masalah ini. Su Yun dengan cepat kembali ke rumahnya untuk berkultivasi menggunakan bahan yang dia beli. Meskipun kultivasinya tidak tinggi, pengalamannya selama bertahun-tahun di dunia kehidupan masa lalunya memberinya keuntungan besar. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang banyak metode kultivasi. Untuk memperbaiki meridiannya, dia melakukan penelitian ekstensif di hampir setiap bidang. Pemahamannya tentang tubuh jauh melampaui sebagian besar pembudidaya veteran. Khusus untuk kedokteran, Su Yun bahkan bisa dibilang master, meski hanya seadanya. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dia berkeliling dunia di masa lalunya, dia berlatih dengan banyak pembudidaya dan dokter terkenal untuk memperbaiki meridiannya. Setelah bertahun-tahun berkeringat dan bekerja keras, prestasi yang dia capai untuk menyembuhkan kondisinya tidak ada yang bisa dicemooh. Meskipun bakat kultivasinya buruk, Su Yun masih memiliki kemampuan belajar yang mengesankan untuk memori dan kemampuan pemahaman. Meskipun demikian, kecepatan kultivasi tidak didasarkan pada kemampuan belajar. Tubuhnya masih rusak, tapi itulah masalahnya di tahun-tahun berikutnya. Saat ini, dia sudah tahu cara menyembuhkan kondisinya. Dia akan menggunakan herbal untuk menyembuhkan dirinya sendiri dengan cepat, sehingga dia akhirnya bisa mulai berkultivasi. Setelah dia selesai menyembuhkan kondisinya,
bakatnya akan bisa kembali. Ini adalah pikiran batin Su Yun. Namun, saat ia mendekati gubuknya, geraman rendah mencapai telinganya. Su Yun melirik asal suara. Dia melihat sebuah kereta mewah yang ditarik oleh seekor binatang buas dengan tubuh ungu besar seukuran sapi dan 2 tanduk besar. Binatang ungu itu memancarkan aura yang kuat. Tubuhnya tampaknya dipenuhi dengan energi, sebanding dengan binatang buas legendaris di alam liar. Binatang ini juga sangat setia dan hanya mengenali satu tuan sepanjang hidupnya. Binatang bertanduk ungu ini dikatakan mampu menarik kereta seberat 400 kg dengan mudah. Itu bisa bertindak sebagai kuda untuk menarik kereta, tetapi juga memberikan perlindungan yang memadai saat dibutuhkan. Oleh karena itu, binatang ini sangat mahal, yang hanya mampu dibeli oleh orang kaya. Su Yun melirik tanda kuning di kereta dan segera tahu orang yang datang. Saat dia membawa barang-barangnya, dia perlahan berjalan menuju gubuknya. Kaca pintu gubuk itu perlahan didorong terbuka. Sebelum meja usang, ada seorang tetua berambut tua duduk sambil minum teh dari cangkir yang pecah. Su Yun melihat ke arah tetua berambut putih, lalu ke kereta mewah yang diparkir di luar. Matanya sedikit gemetar dan dengan cepat menutup pintu. Su Gongzai, lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu? Penatua kulit putih menegakkan tubuh dan menghadap Su Yun dengan hormat. Penatua kulit putih melihat situasi memalukan gue saat ini, apa yang ingin lu bicarakan? Bagi lu untuk datang secara pribadi, itu pasti sesuatu yang penting, kan? Su Yun meletakkan materinya di lantai saat dia berbicara. Mata tetua kulit putih itu berkilat dengan keraguan saat dia menyapukan pandangannya pada materi, tetapi tidak menanyakan tentang tujuan materi. Sebaliknya dia langsung ke intinya, untuk hari ini, gue hanya memiliki satu hal untuk dibicarakan dengan lu. Katakan. Su Yun tersenyum tulus, menunggu jawabannya. Penatua putih dengan lembut mengambil amplop putih dari saku dadanya dan meletakkannya di atas meja. Su Yun tersenyum tulus, menunggu jawabannya. Penatua putih dengan lembut mengambil amplop putih dari saku dadanya dan meletakkannya di atas meja. Ini adalah perkamen yang bernilai 30.000 koin roh, yang akan dihormati oleh salah satu bank di prefektur. Penatua kulit putih melanjutkan, hari ini, gue datang sesuai dengan misi yang diberikan kepada gue oleh Nona dengan pesan untuk disampaikan kepada lu. Nona sudah dipuja oleh Sekte Pedang Abadi dan diumumkan sebagai pewaris. Gue takut Nona akan memilih orang lain untuk calon pernikahan dan oleh karena itu, gue ingin lu untuk mengangkat pernikahan. Amplop ini akan menjadi kompensasi lu. Su Yun menahan kesunyiannya. Tampaknya keluarga putih telah datang. Keluarga Su dan keluarga putih sebanding satu sama lain, tetapi Sekte Pedang Abadi jauh lebih kuat. Itu memiliki ratusan ribu murid dengan pengaruh yang jauh lebih luas daripada 2 keluarga. Nona Gedung Putih sangat berbakat, yang sesuai dengan bakat tak tertandingi lu sebelumnya. Namun, lu telah kehilangan segalanya dan Nona Gedung Putih masih mempertahankan bakatnya, jadi satu-satunya hasil adalah pembubaran pernikahan di antara lu berdua. Sekarang Su Yun, lu tidak punya apa-apa, tidak ada bakat, tidak ada status, bahkan tidak cukup makanan atau pakaian, bagaimana bisa Nona Gedung Putih menjadi pengantinmu? Sementara Su Yun membuka tas bahan yang dia beli hari ini, dia berkata, ambil uangnya. Wajah tetua kulit putih berubah menjadi ekspresi dingin, lu tidak setuju? Aku setuju. Su Yun berkata dengan tenang dan tidak tergerak dan melanjutkan, namun, untuk secara resmi membubarkan pernikahan, kami membutuhkan orang-orang yang terkena dampak masalah untuk datang secara pribadi dan memintanya. Setelah tetua kulit putih mendengar kata-kata ini, ekspresi terkejut tiba di wajahnya. Dia berpikir sejenak, mengangguk dan kemudian berjalan menuju pintu gubuk. Dia dengan cepat berjalan keluar ke kereta dan pergi ke jendela. Kemudian tetua kulit putih memberi hormat di dekat jendela. Setelah beberapa saat, tirai gelap dari sutra bersulam diangkat dan seorang wanita mengenakan gaun lengan kuning muda menuruni tangga kereta. Wanita itu tampak cantik. Dia memiliki fitur wajah yang sempurna, bahu dan pinggang yang proporsional, kulit warna anggrek putih krem, dan mata seperti batu permata. Dia secara alami memancarkan aura yang mempesona. Dia adalah seorang wanita yang akan menyebabkan pria di sekitarnya secara alami merawatnya. Saat dia dengan ringan berjalan menuju gubuk, jika lu melihat dengan seksama, lu bisa melihat pedang tipis di bawah lengan bordiran gaunnya. Berderak, pintu didorong terbuka. Di dalamnya ada Su Yun,
yang masih memilah-milah bahan yang dia beli untuk kultivasi. Dia bahkan tidak meliriknya saat dia memasuki gubuk. Bai Yan tidak marah sama sekali. Menurut pendapatnya, Su Yun mungkin menyembunyikan perasaannya. Pemuda di depannya memiliki sepotong daging hati harimau di atas meja dan mulai menggunakan pisau untuk membuat lubang kecil di dalamnya. Kemudian dia mengeluarkan darah serigala dan mulai menuangkannya ke dalam lubang kecil dan melanjutkan tindakan ini. Apa yang dia lakukan? Dia tidak mengerti, tapi dia benar-benar tidak peduli. Aku ingin membatalkan pernikahan. Kata-kata yang jelas dan menyenangkan menggantung di udara, seperti angin musim semi yang bertiup. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia menatap Su Yun, menunggu jawaban. Namun, tidak ada perubahan dalam ekspresi Su Yun, dia bahkan tidak mengerutkan kening. Oke, sebuah kata keluar. Itu hambar dan tidak menyebabkan riak. Bai Yan tercengang. Dia tidak mengerti mengapa Su Yun bahkan tampak bahagia. Kamu berjanji? Dia tidak percaya diri saat menanyakan kata-kata ini. Ya, ekspresi Su Yun tetap menyendiri. Alis Bai Yan berkerut. Aku tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa orang ini bukan orang yang tidak berguna seperti dalam rumor. Dia tidak tampak seperti penjudi dan pecandu alkohol yang dijelaskan rumor. Mengapa orang yang sebenarnya dan rumor itu sangat berbeda? Yah, lupakan saja. Dia kemudian meletakkan amplop putih itu dengan lembut di atas meja. Ambil uangnya, teriak Su Yun. Kamu tidak membutuhkannya? Bai Yan bertanya. Ya, Su Yun menjawab. Mengapa? Apakah lu ingin menyelamatkan muka di depan gue? Bai Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Gue mendengar lu berutang banyak uang kepada Su Guimu, tetapi uang perjudian lu berkurang. Sudah cukup bagimu untuk menggunakan 30.000 ini untuk membayar kembali Su Guimu kan? Ini bukan arogansi atau kesombongan, tapi prinsip gue. Tindakan gue telah berhenti dan melanggar prinsip gue, jadi gue harus berubah. Kata Su Yun. Yah, karena lu bersikeras, gue harap lu tidak menyesalinya. Bai Yan mengambil uang itu dan berbalik untuk keluar dari pintu keluar. Tunggu, Su Yun tiba-tiba berkata. Alis Bai Yan terangkat saat dia berbalik ke arahnya, apalagi yang harus lu katakan? Aku hanya ingin mengatakan satu hal lagi. Oke, katakan. Gue harap lu tidak menyesalinya. Su Yun selesai. Tapi di telinga Bai Yan, dia tidak terkesan. Dia tidak mengatakan apa-apa dan berbalik untuk meninggalkan gubuk. Dia tidak mengambil hal terakhir yang dia katakan ke dalam hati sama sekali. Mengaum. Setelah beberapa saat, binatang ungu itu mulai bergerak dan kereta mulai melaju kencang. Hati Su Yun tetap sangat tenang, karena ini hanyalah episode kecil dari hidupnya. Itu tidak banyak mempengaruhinya. Bahkan di kehidupan sebelumnya, dia telah melupakan gedung putih. Dia bahkan tidak peduli dengan wanitanya sendiri. Bagaimana dia bisa merawat Bai Yan? Su Yun menggelengkan kepalanya dan terus menumbuk daging jantung harimau di atas meja. Dia melanjutkan sampai darah serigala hitam benar-benar meresap ke dalam daging. Dia mengulangi tindakannya seperti mesin, menyodok lubang, menyuntikkan darah, memukul dan mengulangi. Setelah seharian bekerja keras, dia berhenti dan pergi tidur. Jika dia tidak bisa menyembuhkan penyakitnya, berkultivasi adalah sia-sia. Satu-satunya cara adalah dengan cepat menemukan cara untuk menyembuhkan kondisinya. Buru-buru, bajingan, dia benar-benar berani mencoba menipuku. Sebentar lagi, semua orang harus menggunakan kekuatan penuh mereka dan memukul pria ini dengan benar. Kami akan memukulinya sampai mati hari ini. Saat Su Yun hendak pergi tidur, satu teriakan melengking datang dari luar. Kemudian, dia mendengar gemerisik langkah kaki mendekati gubuknya. Mata Su Yun melebar. Dia tiba-tiba melompat dari tempat tidur dan melihat keluar. Bab 4 Teknik Hantu Misterius. Suara ini, Su Guimu. Nadanya sangat marah. Intimidasi siang hari Su Guimu tidak seberapa dibandingkan dengan kemarahan mendidih yang dia gambarkan sekarang. Meskipun King Er adalah murid sekte dalam, dia masih orang biasa. Ini berarti bahwa di rumah utama, dia tidak memiliki kekuatan dan tidak dapat secara langsung ikut campur dalam urusan internal keluarga, jadi Su Guimu tidak takut dengan ancaman Su Yun sebelumnya. Melihat kulit Su Guimu, dia melihat bahwa dia mencurahkan niat membunuh. Jika Su Guimu mengambil tindakan malam ini, tidak akan ada konsekuensinya. Saat ini, Su Yun cacat, diusir dari rumahnya, berstatus rendah, dan tidak punya uang.
Bahkan jika Suyun meninggal, tidak ada yang akan peduli. Waktu sangat penting, tidak ada kejutan lagi. Jantung Suyun mulai berdetak lebih cepat. Kemudian dia melompat ke meja, mengambil darah serigala hitam yang tersisa di atas meja, mencelupkan jarinya ke dalamnya dan mengenakan pakaiannya. Sua, sua, sua. Suyun mulai melukis tengkorak di bajunya. Gerakannya cepat, terampil dan segera pola tengkorak iblis muncul di dadanya. Teknik hantu dasar sekolah iblis, arai tengkorak hantu. Polanya sangat sederhana. Bahkan murid tahap ke-6 seperti Suyun dapat dengan mudah menggunakan teknik ini. Menggunakan area dada sebagai asalnya, darah sebagai medianya, dan susunan tengkorak hantu di sekitarnya untuk mengaktifkan tekniknya. Teknik ini mengakses kekuatan di dalam tubuh, membuat aura yang kuat, dan mengakibatkan tubuh menjadi merah darah, melipat gandakan kekuatan pengguna. Namun, teknik ini hanya akan berlangsung selama 10 menit, yang mengakibatkan pengguna pingsan karena menggunakan darah pengguna sebagai bahan bakar untuk teknik tersebut. Setelah itu, pengguna akan membutuhkan banyak darah untuk pulih. Sekte abadi tidak akan pernah mengajarkan teknik ini, itu eksklusif untuk murid sekte iblis. Apalagi tekniknya sembrono dan sangat sederhana. Inilah sebabnya mengapa sekte abadi mencoba menghilangkan jenis teknik ini, karena teknik ini akan menyebabkan pergeseran kekuatan. Karena penyakit langka yang dimiliki Suyun, teknik hantu aneh ini sangat familiar baginya. Suyun telah berlatih berbagai jenis teknik yang tidak bergantung pada tahap kultivasinya. Setelah menyelesaikan arai tengkorak hantu, Suyun menuangkan kirohnya ke dalamnya, mengaktifkan tekniknya. Tubuh Suyun segera mulai menjadi merah, keringat mulai mengalir, dan matanya mulai mengeluarkan darah merah samar, mendapatkan tampilan yang menyeramkan. Menabrak, pintu dibuka dengan kasar. Tumpukan orang bergegas masuk. Suguimu. Suyun terengah-engah, sementara orang-orang mulai masuk ke dalam gubuk kecilnya. Orang-orang yang bergegas masuk tercengang oleh kulit merah Suyun, menyebabkan mereka menjadi berhati-hati. Suguimu bertanya dengan suara gemetar, Suyun, lu. Apa yang lu lakukan? Mengapa lu menyerbu ke rumahku di tengah malam? Suyun bertanya sambil menahan rasa sakit yang disebabkan oleh darahnya dikonsumsi oleh teknik itu. Mendengar Suyun, Suguimu mengerutkan kening, tentu saja untuk menagih uang yang kau pinjam padaku. Lu berutang banyak koin roh kepada gue dan hari ini, gue akan mengumpulkannya. Apakah kita tidak setuju untuk menunggu? Tunggu, angan-angan, sejujurnya, bahkan jika King Er pergi ke rumah utama untuk mengeluh, gue tidak takut. Karena itu, berlututlah, mohon belas kasihan dan bayar gue kembali atau gue akan melumpuhkan lu. Gue akan mengubahmu menjadi sampah tak berguna seperti dirimu yang sebenarnya. Memilih, Suguimu berbicara dengan senyum arogan. Dia bertekad untuk menghukum Suyun. Suyun tetap diam. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apakah tidak ada pilihan ketiga? Tidak, Suguimu menjawab. Kalau begitu gue akan membuatnya. Suyun menjawab. Buat satu. Suguimu berhenti sejenak. Saat dia melihat Suyun, Suyun bergerak secepat kilat dan bergegas ke arahnya. Roh Ki Suyun meledak, kiroh tubuhnya mengalir keluar seperti banjir yang menembus bendungan. Teknik gerakan yang sangat baik, Tuan Muda, apakah dia benar-benar hanya tahap ke-6? Salah satu bawahan berseru. Yang lain bahkan tidak sempat berkomentar, karena saat itu tinju Suyun sudah mencapai dada Suguimu. Bang! Suguimu tertangkap basah dan langsung terbang keluar pintu. Saat dia jatuh dengan keras ke tanah, dia meludahkan seteguk darah dan nyaris tidak pingsan. Kejutan, terkejut, semua orang benar-benar tercengang. Meskipun Suguimu bukan seorang jenius, dia masih berada di kultivasi tahap ke-7 dibandingkan dengan kultivasi tahap ke-6 sampah Suyun. Namun, Suguimu terluka parah hanya dengan satu pukulan dari Suyun. Ini hanya mungkin bagi murid-murid dari kultivasi tahap awal ke-9, tetapi sulit bahkan untuk kultivasi tahap ke-8 puncak. Tapi, bagaimana Suyun bisa melakukannya? Tuan Muda, setelah para anggota pulih, mereka bergegas untuk menopang Suguimu. Tidak ada yang berani memprovokasi Suyun. Setelah pertarungan, mereka tahu bahwa jika mereka menyerang Suyun, mereka akan menderita yang sama atau bahkan lebih buruk dari Suguimu. Meskipun itu tipuan, itu berhasil menipu 6 anggota Suguimu. Jika Suyun adalah seorang kultivator tahap ke-9, para anggota tidak akan cocok untuknya.
Kamu, bagaimana lu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Seorang pria bernama Su Wangcai bertanya dengan kaget dan permusuhan di matanya saat dia menatap Su Yun. Kenapa gue tidak bisa memiliki kekuatan seperti ini? Kamu, jelas karena lu hanya seorang kultivator tahap ke-6. Su Guimu bangkit sambil menyeka darah dari mulutnya, lalu dengan lemah dia berkata dengan penuh kebencian, namun, lu berani menyakitiku. Su Yun, baik, mungkin gue meremehkanmu, tapi gue akan membuatmu menderita kematian yang menyedihkan. Kau ingin membalasku? Tanya Su Yun. Kenapa gue harus melakukannya? Gue hanya bisa bertanya pada ayahku. Dia akan membiarkan hukum regulasi Su menghukummu. Kalian salah besar. Su Yun menggelengkan kepalanya. Bagaimana? Dengan pengaruh ayahku, bagaimana tidak bisa menjagamu? Su Guimu bertanya. Tentu saja dia bisa, kata Su Yun. Hahaha, ini benar-benar lucu. Su Guimu tertawa terbahak-bahak. Su Yun, mungkin lu telah menghindari hukuman 2 kali sekarang. Namun, hasil akhirnya tetap sama. Apa yang bisa lu lakukan terhadap orang-orang dari kekuatan besar? Seorang pria berjanggut pendek dengan jijik berkata. Ini seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta atau seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. TL, pada dasarnya, seseorang mencoba melakukan hal yang mustahil. Beberapa orang mencibir, tapi Su Yun tidak tampak marah. Dia hanya menatap kerumunan, memasang pandangan ragu-ragu, dan kemudian berkata, ini rahasia, tuan rumah tidak membiarkan gue berbicara tentang ini. Namun, hari ini rahasianya harus keluar. Wajah tersenyum semua orang menghilang. Kamu harus tahu bahwa tes kekuatan terakhir, gue hanya berada di peringkat pada kultivasi tahap ke-6. Nyatanya, itu palsu. Gue sudah memasuki ranah itu sejak lama. Yang disebut sampah tahap ke-6 hanya yang diketahui orang luar. Mengapa gue menyembunyikan ini? Ini karena gue adalah senjata rahasia keluarga Su. Senjata rahasia, Su Guimu terperangah. Ya, Su Yun berkata, ini adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh beberapa orang terpercaya, gue tidak yakin. Tetapi jika lu menyingkirkan gue, maka keluarga lu kemungkinan besar akan dibuang dari keluarga Su. Lagi pula, keluarga Su tidak menjanjikan apa-apa kepadaku selama gue tetap menjadi senjata rahasia. Meskipun demikian, gue memberi lu wajah, jika tidak, lu akan mati. Gue hanya meninju lu dan menyebabkan beberapa luka ringan. Untuk membunuhmu, semudah membunuh seekor semut. Mudah. Setelah kata-kata itu diucapkan, semua orang ketakutan. Su Guimu memandang bawahannya di sekitarnya dengan bingung. Tuan muda, apa yang dia katakan mungkin benar. Tidak mungkin dia hanya pada kultivasi tahap ke-6, kalau tidak pukulan itu tidak akan melukaimu begitu parah. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka kita harus berhati-hati untuk memprovokasi Su Yun sekarang, dia mungkin mengandung lebih banyak rahasia. Kita akan mundur dengan cepat, jadi kita tidak akan memprovokasi orang ini lebih jauh. Anggota terdekat dari kelompok Su Guimu tidak peduli lagi dengan misi Su Guimu. Mereka hanya mencoba membujuk Su Guimu untuk pergi. Tapi, apakah ini? Su Guimu masih belum puas. Satu pukulan menyebabkan ini. Namun, apa hasilnya? Su Yun baru saja menyelamatkannya. Seorang kultivator tahap ke-6 dapat secara serius melukai seorang kultivator tahap ke-7 ke ambang kematian. Apakah dia benar-benar murid sekte luar? Dia pasti menyembunyikan kekuatannya. Apa yang dia katakan mungkin benar. Guru, kita harus mentolerir penghinaan, jadi kita akan pergi. Cepat laki-laki, bantu gue bangun. Su Guimu berkata sambil menggertakkan giginya. Ya, Pak. Kelompok yang dipimpin oleh Su Guimu semuanya berbalik untuk pergi. Berhenti. Su Yun tiba-tiba berteriak. Semua orang menggigil. Su Guimu menatap Su Yun dengan tatapan kompleks. Apalagi yang lu inginkan? Su Guimu mendesis. Bagian dari diriku sebagai senjata rahasia. Jangan pergi untuk menyatakannya kepada semua orang. Jika tidak, jika seseorang dari keluarga utama mendengarnya, jangan berharap untuk terus hidup. Su Guimu dan kelompoknya semua menggigil dan mengangguk. Besok pagi, bawakan 1 pon darah monyet api. Kalau tidak, gue tidak akan melupakan masalah ini. Su Yun melanjutkan. 1 pon darah uang api. Su Guimu hampir meludahkan kata-katanya. Ini akan membutuhkan 5.000 koin roh. Monyet api sangat berharga dan langka. Karena itu,
darahnya bahkan lebih langka dan mahal. Suyun meminta 1 pon. Suguimu tidak bisa mempercayai keberanian Suyun. Aku akan menggunakannya untuk berkultivasi. Hitung itu sebagai barang yang akan lu berikan kepada gue untuk menyelamatkan hidup lu. Lu tidak setuju? Lu bahkan terlihat enggan? Jangan memprovokasi gue atau gue akan mengambil sesuatu yang jauh lebih penting. Suyun berkata dengan acuh tak acuh, tetapi semua orang yang hadir tahu bahwa dia mengancam Suguimu dan kelompoknya. Hati Suguimu dipenuhi dengan penyesalan, tetapi bagaimana dia bisa menyinggung Suyun sekarang? Suguimu hanya bisa menahan amarahnya dan segera pergi. Segera, gubuk itu kembali ke suasananya yang tenang. Tapi setelah kelompok itu pergi, Suyun ambruk di tanah. Bab 5, Orang menyelinap di malam hari. Ayahnya curiga setelah Suguimu kembali terluka, tetapi tidak menyelidiki lebih dalam. Meskipun demikian, tampilan kekuatan Suyun sudah cukup. Suyun tidak lagi takut akan pembalasan dari Suguimu. Keesokan paginya, Su Wangce membawa darah monyet api ke gubuk. Suyun menerima darah monyet api setelah dia menopang dirinya sendiri. Segera setelah itu, Su Wangce pergi dan Suyun mulai meminum darah monyet api dengan cepat. Darah monyet api adalah barang kelas atas yang sangat mahal. Oleh karena itu, tubuh Suyun mulai pulih dengan cepat. Segera setelah itu, sebagian besar pulih, Suyun mulai memasukkan daging yang sudah disiapkan ke dalam karung. Darah dibungkus agar tidak merembes keluar dari kantong. Kemudian, dia mengambil beberapa roti kukus dan beberapa pedang berkarat. Setelah semuanya siap, dia menuju pasar. Menggunakan kuda jantan roh hitam yang dia sewa sebelumnya, Suyun pergi ke jalan menuju kota dan melesat pergi. Kuda roh hitam adalah jenis kuda jantan roh yang memiliki kekuatan spiritual dalam jumlah besar. Saat berlari, ia hanya mengandalkan ki rohnya. Selain itu, langkahnya pun cukup cepat sebanding dengan kuda pacuan. Keluarga Su tidak membatasi kebebasan siapapun, memungkinkan akses gratis ke wilayah di luar keluarga Su. Namun, dengan binatang buas yang mengamuk di daratan, sangat sulit untuk bertahan hidup di hutan belantara. Begitu seseorang meninggalkan keluarga Su, mereka akan hidup sendiri, yang berarti bertahan hidup akan menjadi perjuangan sehari-hari bagi mereka. Sebagai pembudidaya tahap ke-6, Suyun bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membunuh binatang buas terlemah di hutan belantara. Karena itu, dia hanya bisa mengikuti jalan utama melalui hutan dengan hati-hati, untuk menghindari masalah, dan mencoba bergegas ke tujuannya. Meskipun demikian, saat Suyun menempuh jarak yang tak terhitung jumlahnya, dia bertemu dengan beberapa binatang buas yang mengamuk. Oleh karena itu, dia hanya bisa diam-diam menghindari mereka saat dia dengan cepat bergegas ke tujuannya. Akhirnya, setelah 2 hari menunggangi kuda jantan roh, dia akhirnya sampai di tempat tujuannya. Dataran Harimau. Gubuk Suyun berjarak sekitar 500 km dari dataran harimau. Kuda jantan roh hitamnya kelelahan, jadi Suyun menariknya ke tempat terbuka dan mengikatnya ke pohon. Kemudian, dia menemukan beberapa makanan ternak, pakan kuda arwah, untuk kuda arwah. Setelah itu, dia kemudian menuju ke Tiger Plains. Dataran harimau berada di bawah yurisdiksi Sekte Pedang Abadi. Selanjutnya, daerah ini adalah rumah bagi sekolah nomor 1 Sekte Pedang Abadi dari 7 sekolah mereka. Jika seseorang tidak memiliki kultivasi tahap ke-8, itu akan menjadi bunuh diri untuk mencoba memasuki dataran. Di sini, binatang spiritual ganas yang tak terhitung jumlahnya mengamuk, di mana-mana berbahaya, daerah itu ditutupi oleh gas beracun. Jika seseorang membuat kesalahan kecil dan bertemu dengan binatang spiritual yang terlalu kuat, orang itu bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Suyun mulai hati-hati memasuki dataran. Area luar Tiger Plains tidak mengandung binatang spiritual yang benar-benar akan membahayakan Suyun, jadi dia aman untuk saat ini. Dia dengan hati-hati melangkah lebih dalam ke dataran dan memasuki area terbuka. Area terbuka dataran memiliki sungai yang mengalir. Air yang mengalir jernih dan tidak ada monster di dalamnya. Air tampak mengalir ke laut. Suyun pergi ke sisi sungai dan berjalan di sepanjang itu. Mengaum. Setelah suara tiba-tiba, gemerisik mendekat dari hutan. Wajah Suyun tiba-tiba berubah dan dengan cepat melompat ke sungai. Guyuran, Suyun mulai menyelam. Bahkan dengan keterampilan Suyun, ada masalah dengan daging yang dia bawa saat dia menyelam. Memanfaatkan beberapa tetes anti-air, mereka menyebar di sekitar air di sekitarnya, dan mulai membuat kabut yang menyelimuti yang melilitnya.
Hal ini membuat air sungai menjadi terisolasi dari daging harimau yang dibawanya. Di pantai berdiri seekor binatang buas yang berisi tubuh putih sebesar anak sapi, dengan mata merah seperti iblis, taring tajam, dan kepala anjing neraka yang ganas. Itu hanya binatang spiritual tahap 1. Namun, bahkan 10 Suyun tidak akan mampu bersaing dengan binatang itu. Binatang itu telah mencium aroma Suyun dan dengan cepat bergegas mendekat. Namun, Suyun saat ini berada di bawah air. Banyak makhluk di dataran harimau tidak nyaman dengan air, bahkan banyak yang takut air. Belokan sungai yang ia tuju melindungi hidupnya. Anjing neraka putih itu berdiri sesaat, tetapi setelah melihat bahwa Suyun tidak datang ke darat, ia berbalik untuk pergi. Setelah melihat ini, Suyun berenang selama beberapa menit lagi. Kemudian, dia berbalik ke arah pantai dataran tengah dan melompat keluar. Dia memeras air dari pakaiannya dan melanjutkan dengan berjalan kaki. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan segudang binatang spiritual. Untungnya, teknik yang sama bekerja pada binatang spiritual yang dia temui. Meskipun demikian, itu tidak mudah. Banyak dari binatang spiritual bisa mengeluarkan sihir, menghasilkan beberapa percikan di atas air tempat dia berenang. Untungnya, ledakan ajaib itu tidak pernah mengenainya. Suyun hanya bisa berenang di sungai, bergerak maju ke tujuannya. Jika gelombang kejut dari ledakan-ledakan sihir menghantam tubuhnya, dia hanya bisa menggertakkan giginya kesakitan dan melanjutkan. Jika dia berhenti, itu hanya berarti kematian. Setelah susah payah berenang, mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya, setelah 3 jam, dia akhirnya mencapai tujuannya, pusat dataran harimau, tempat kaisar harimau terlarang. Alasan terlarang ini terlarang bagi binatang buas di dataran harimau, karena ada raja binatang buas spiritual yang aktif di sini. Ada binatang spiritual dari alam yang tidak diketahui di lapangan, harimau abadi. Tubuh harimau itu benar-benar besar, ukurannya mendekati beberapa ruangan kecil. Seluruh tubuhnya berwarna hijau menakutkan. Itu memiliki cakar dan gigi yang tajam. Namun, ketakutan terbesar Suyun adalah 2 lubang di mulut harimau, yang bisa menembakkan gas beracun yang bisa mengikis apapun yang disentuhnya. Banyak orang berbicara tentang datang ke sini, tetapi tanpa alam spiritual inti, mereka tidak akan berani menginjakkan kaki di sini. Setelah meninggalkan rumah keluarga, Suyun berangkat untuk menyelesaikan tugas keluarga. Di bawah sinar bulan, dia menemukan harimau itu. Itu adalah pelarian yang sempit, tetapi keberuntungan ada di pihaknya. Dia telah bertemu dengan tim petualang yang membantu Suyun untuk melarikan diri dari rahang kematian awal. Setelah mengumpulkan pengalaman, dia tidak takut sedikit pun pada harimau abadi. Harimau abadi biasanya membuat sarang mereka sebagai liang miring, yang berada di area yang sangat terbuka. Ini memungkinkan harimau untuk bergerak bebas. Dengan pengalaman masa lalunya, Suyun dengan cepat menemukan 2 liang yang berbeda. Namun, dia tidak berani datang terlalu dekat. Harimau abadi yang terkenal memiliki kekuatan absolut. Jika Suyun ketahuan, dia akan dengan mudah ditangkap. Bahkan jika Suyun mencoba melarikan diri ke dalam air, harimau abadi hanya akan meracuni sungai dengan Suyun di dalamnya. 500 meter adalah jarak yang paling cocok. Karena itu adalah dataran, tidak ada pohon atau batu besar yang menghalangi pandangan Suyun. Selama dia bisa membedakan liang harimau, dia bisa menghitung jaraknya. Segera setelah itu, Suyun mengkonfirmasi lokasi sarang harimau pertamanya. Namun, satu saja tidak cukup. Dia menandai posisinya dan terus mencari sarang harimau berikutnya. Harimau abadi di daerah itu membagi daerah itu dan masing-masing memiliki wilayahnya sendiri. Seekor harimau tidak boleh dengan mudah memasuki wilayah harimau lain. Setelah 1 jam, di belakang tanda pertama, sekitar 5.000 meter jauhnya, Suyun mengkonfirmasi lubang keduanya. Tidak terlalu jauh, Suyun bisa mendengar semburan suara yang menyerupai geraman harimau yang keluar dari sarangnya. Suara itu bisa membuat siapapun gugup. Tampaknya sarang ini memiliki harimau abadi yang beristirahat di dalamnya. Suyun mengambil batu dan melukis kira-kira pada jarak antara lokasi 2 sarang. Setelah menghitung beberapa poin, dia kemudian mengeluarkan daging jantung harimau dari tasnya. Harimau adalah binatang spiritual inti tingkat rendah. Suyun tidak tahu alasannya, tetapi harimau suka makan daging jantung harimau dan merobek dagingnya. Suyun membuat beberapa perhitungan cepat setelah meletakkan dagingnya, lalu segera berbalik ke sarang tanpa harimau. Namun,
setelah hanya berlari beberapa langkah, dia mendengar raungan datang dari belakangnya. Harimau abadi meninggalkan sarangnya. Su Yun terkejut. Dia bergegas berhenti, memanjat sisi batu besar, dan melihat ke kejauhan pada tubuh hijau besar yang meninggalkan sarang, siap memakan makanan yang ditinggalkannya. Su Yun melihat ini, segera meninggalkan sepotong daging jantung harimau di tanah dan menatap harimau hijau yang siap meninggalkan sarang. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia mengeluarkan sebotol talkum, membuka tutupnya dan dengan sekuat tenaga, melemparkan botol itu ke kejauhan. Saat aroma bubuk merah muda memenuhi udara, botol itu terbang dalam bentuk parabola menuju sarang dan mendarat tidak terlalu jauh darinya. Denting, botol itu mendarat di tanah. Siap untuk meninggalkan Everlasting Tiger mengangkat kepalanya untuk mengendus udara dan tertarik dengan bau aneh itu. Dia segera berlari menuju batu dengan langkah cepat. Di dekat batu, aroma daging jantung harimau membuat mulut harimau abadi dipenuhi dengan air liur. Sepotong daging hati harimau seukuran cakram ada di tanah. Harimau abadi menggeram kegirangan. Itu segera membuka mulutnya dan menggigit besar daging jantung harimau. Setelah beberapa gigitan buas, darah serigala hitam keluar dari daging jantung harimau. Darah serigala memenuhi mulutnya dan memasuki 2 lubang di dalam mulutnya. Itu bercampur dengan gas dan mulai membuat cairan berbahaya. Mulut harimau mulai terasa sangat sakit, karena gas menumpuk di dalam 2 lubang dan perlu dikeluarkan. Namun, gas tersebut terbang ke mulut harimau karena terhalang oleh makanan yang ditelannya. Harimau itu mulai merasa sangat tidak nyaman. Seluruh tubuhnya terasa seperti mendidih, rasa lapar, gelisah, perlahan naik dan gas mengisi di dalam. Aroma manis dari bedak talkum masih ada di udara. Harimau abadi segera menuju ke sumber wewangian. Di sumber aromanya, Su Yun membuka tutupnya agar aromanya menguap. Saat jarak antara keduanya semakin dekat, dia mengeluarkan sepotong daging jantung harimau dan meletakkannya di tanah. Su Yun terus mengulangi tindakan ini dan mempertahankan waktu yang tepat. Ini sangat berbahaya. Aroma yang harus memikat harimau perlu ditempatkan sebelum harimau datang, tetapi tidak sampai setelah harimau menghabiskan daging jantung harimau yang dia makan. Jika dia membuat satu kesalahan, harimau abadi akan dengan brutal mencabik-cabik Su Yun. Sebelum dia hampir menghabiskan semua kiroh di tubuhnya untuk mempertahankan keunggulannya, dia selesai menempatkan potongan daging terakhirnya dan melemparkan botol terakhir. Kemudian dia berbalik dan melarikan diri. Di sini, itu sudah menjadi pinggiran wilayah Everlasting Tiger, dan jika harimau lain masuk tanpa izin, itu akan benar-benar menyerang. Biasanya harimau akan berhenti sebelum mereka mencapai wilayah lain, tetapi hari ini berbeda. Selama pelatihan lembah bunga masa lalunya, Su Yun menemukan resep klasik yang disebut obat binatang roh kental. Darah serigala hitam bisa digunakan sebagai obat. Itu akan segera meningkatkan kemampuan tempur, tetapi pengguna akan menjadi sangat lapar dan agresif. Resepnya sangat efektif, tetapi hanya sedikit kegunaannya. Sebaliknya, hari ini, itu sangat membantu Su Yun. Darah serigala yang dicampur dengan racun harimau harus seimbang, sehingga menyebabkan kelaparan dan keinginan untuk bertarung. Ketika setiap bagian dimakan, aromanya akan memikatnya ke bagian berikutnya. Proses itu sangat penting. Setelah botol terakhir Su Yun dilempar, raungannya mungkin terlalu dekat untuk membuat nyaman. Harimau abadi lebih dekat dari yang seharusnya. Meskipun demikian, setelah Su Yun melemparkan botol ke udara, harimau abadi jauh lebih terpikat oleh daging jantung harimau. Ia bahkan tidak akan peduli dengan Su Yun saat ini bahkan jika ia bisa merasakan kehadiran Su Yun. Mereka sangat lezat. Begitu harimau abadi melihat sepotong daging lagi, ia akan mempercepat langkahnya, karena lebih banyak cairan terakumulasi di mulutnya yang berdarah. Saat harimau abadi ini mendekati potongan daging, raungan ganas lainnya datang dari tumbuh-tumbuhan. Harimau lain telah keluar langsung berjalan menuju harimau abadi. Kedua harimau segera mulai terlibat dalam pertandingan kematian. Di satu ujung ada harimau yang marah pada harimau lain yang melanggar wilayahnya. Di ujung yang lain adalah harimau abadi yang berjuang untuk makanan, dibius dengan darah serigala dan dipersenjatai dengan racun. Keduanya mulai gila berkelahi satu sama lain. Cakar terbang di udara, radius beberapa ratus meter telah menjadi medan pertempuran. Sementara itu, Su Yun bersembunyi sangat jauh, diam-diam menunggu. Demi keamanan, dia sangat jauh.
Dia tidak bisa melihat pertarungan dan hanya dinilai dari semburan raungan dan cakar yang memekakkan telinga. Pertarungan ini berlangsung hingga senja. Tanah berguncang, gas beracun menyelimuti pertarungan, dan bentrokan yang kuat menakuti makhluk apapun yang terlalu dekat. Setelah 4 jam, deru dan suara pertempuran mulai melemah secara bertahap. Dalam pertempuran dua harimau, ada cedera berat, tetapi di bawah pencampuran darah serigala hitam dan efek racun macan abadi, hasilnya jelas. Harimau abadi mati. Su Yun, yang bersembunyi di dekatnya, menunggu beberapa jam. Setelah hari mulai gelap, racun telah selesai menguap. Dia bergegas keluar dari tempat persembunyiannya dan berlari menuju tempat pertempuran. Bumi itu sendiri bersinar hijau darah harimau, tetapi di tempat terbuka, adalah harimau mati yang benar-benar babak belur. Matanya terbuka, ditutupi bekas gigitan dan cakar, dengan darah masih mengalir keluar. Su Yun buru-buru mengeluarkan botol yang sudah disiapkan, dan bergegas mengisinya dengan darah harimau. Dia mengisi botol demi botol. Botol darah harimau memiliki nilai obat yang luar biasa. Itu adalah bahan merah darah kelas atas yang bagus, senilai 500 koin roh. Kandung kemih harimau bernilai setidaknya 1000 koin spirit, karena memiliki sifat bergizi. Itu bisa meningkatkan kecepatan kultivasi pembudidaya. Selanjutnya, inti spiritual harimau adalah bagian yang paling didambakan dari semuanya. Meskipun itu hanya bisa digunakan sekali. Jika tertelan, itu bisa langsung meningkatkan tahap kultivasi seseorang. Harganya setidaknya 4000 koin roh. Setelah benar-benar memanen sisa-sisa harimau, dia dengan hati-hati membungkus hasil panennya dengan kain khusus, agar tidak rusak. Setelah selesai, Su Yun tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia berjalan menuju sarang harimau mati. Ini bab 1-5 ya guys. Nanti kita lanjut lagi. Bye.